Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas soal matematika dasar SIMAK UI tahun 2021. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke nomor 1. Nah, jika diketahui A sama dengan 2 log akar X, B sama dengan akar pangkat 3X, log akar pangkat 4Y, dan C adalah akar pangkat 3Y log akar 2, maka berapakah nilai dari A kali B kali C? Gitu ya. Nah, yang ditanyakan adalah A kali B kali C. A kali B kali C. Nah, di mana? Di sini ada A, ada B, ada C. Berarti ini kita tulis ya. A-nya siapa? A-nya yaitu 2 log akar Y. Nah, akar Y ini bisa kita akar X ya. Akar X ini bisa kita ubah menjadi X pangkat setengah dikalikan B. Akar pangkat 3X ini kan bisa kita tulis X pangkat sepertiga log Y pangkat seperempat dikalikan C. C-nya itu Y pangkat sepertiga log 2 pangkat setengah, gini ya. Nah, kita harus ingat sifat dari logaritma. Sifat logaritma kan kalau ada A pangkat M log B pangkat N, maka ini sama aja dengan N per M dikalikan A log B, gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan ada A log B dikalikan B log C, ini sama aja dengan A log C. Nah, maka dengan menggunakan sifat ini, berarti kan ini bisa kita kedepankan nih yang pangkat-pangkatnya. Berarti A kali B kali C sama dengan, nah ini pangkatnya ke depan, 2 log X pangkat setengah, setengahnya ke depan berarti setengah dikalikan, nah ini kalau ke depan sama ini kan sepertiga sama seperempat ya. Jadi kalau ke depan kan sama aja dengan seperempat dibagi sepertiga. Seperempat dibagi sepertiga. Nah, ini sama ke depan, setengah dibagi sepertiga. Setengah dibagi sepertiga. Dikalikan, berarti kan dia sisanya tinggal 2 log X ini. 2 log X dikalikan ini X log Y dikalikan Y log 2. Nah, ini kita operasikan berarti setengah dikalikan seperempat dibagi sepertiga itu sama aja dengan seperempat dikali 3/1. Ini seperempat dikali 3/1. Nah, ini sifat A log B dikalikan B log C sama dengan A log C. Nah, ini sama A log, ini X sama X berarti habis, Y sama Y habis berarti tinggal 2 log 2 log 2 kan gitu ya. Nah, ini yang sama tinggal kita coret aja kalau misalkan ada yang sama. Kalau enggak ya berarti tinggal kita kalikan. Ini kan kebetulan enggak ada nih, berarti kita kali 1 kali 1 kali 3 kali 1 kali 3. 3 kali 3 itu 9. Berarti 9 per 2 kali 2 4, 4 kali 4 16. 2 log 2 itu 1 ya, berarti jawabannya adalah 9 per 16. Maka jawaban yang sesuai yaitu yang C. Nomor 2, jika solusi dari 4 plus 3x plus 2x kuadrat sama dengan 0 adalah A dan B, persamaan kuadrat yang akar-akarnya seper B dan seper A adalah, nah ini kita harus membuat persamaan kuadrat baru dari akar-akar yang diketahui. Nah, bentuk 4 plus 3x plus 2x kuadrat ini kan bisa kita tulis jadi 2x kuadrat plus 3x plus 4 sama dengan 0. Dimana ini A-nya 2, B-nya 3, C-nya 4 ya. Kalau misalkan dia akar-akarnya adalah A dan B, akarnya ini adalah A sama B, berarti dia punya rumus jumlah sama kali. Berarti A plus B itu rumusnya apa? Min B per A, berarti min 3 per 2. Sedangkan A kali B yaitu C per A, berarti 4 per 2 atau 2. Nah, sekarang kita harus membuat persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya itu adalah seper B dan seper A. Nah, seper B ini kita misalkan sebagai alfa, ini kita misalkan sebagai beta. Membuat persamaan kuadrat baru berarti kita butuh alfa plus beta sama alfa kali beta. Nah, alfa plus beta, alfanya itu seper B ditambah seper A, berarti ini disamakan penyebutnya,
AB ya. AB kali dibagi B itu A kalikan 1, berarti A ini plus B. Jadi sama aja dengan A plus B dibagi A per B. A plus B itu, A plus B nya kan tadi udah kita cari nih, min 3 per 2. Berarti min 3 per 2 dibagi A kali B itu 2, berarti sama aja dengan min 3 per 4. Nah, kemudian kita hitung alfa kali betanya. Alfa kali beta rumusnya itu berarti alfanya itu 1/B dikalikan 1/A, berarti 1 per A kali B ya. Berarti 1 per A kali B nya itu 2, berarti 1/2. Nah, kita membuat persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya alfa sama beta, rumusnya yaitu X kuadrat dikurangi alfa plus beta X ditambah alfa kali beta sama dengan 0. Nah, ini rumus persamaan kuadrat baru. Tinggal kita masukkan, berarti X kuadrat min alfa plus beta. Alfa plus betanya tadi ketemu min 3 per 4. Berarti min 3 per 4 X ditambah alfa kali betanya ketemu setengah sama dengan 0. Nah, ini kalau dijabarkan jadinya X kuadrat, ini min kali min plus 3 per 4 X ditambah setengah sama dengan 0. Nah, supaya nggak jadi pecahan, di sini 4 sama 2 berarti semuanya kita kalikan 4. Kalau kita kalikan 4 jadinya 4X kuadrat plus 3X plus 2 sama dengan 0. Nah, jawabannya berarti yang mana nih? 4X kuadrat plus 3X plus 2 sama dengan 0. Maka jawabannya yaitu yang E. Nomor 3, jika A, B, dan C adalah 3 suku berurutan suatu deret aritmatika, nilai X yang memenuhi persamaan B dikurangi C X kuadrat ditambah C dikurangi A X ditambah A min B sama dengan 0 adalah, nah kita disuruh mencari nilai X. Jika di sini diketahui A, B, sama C itu adalah suatu deret aritmatika. Nah, kita tulis dulu persamaannya. Di sini kan kita punya persamaan B min C X kuadrat ditambah C min A X ditambah A min B sama dengan 0. Nah, di sini A, B, sama C adalah deret aritmatika. Nah, deret aritmatika itu apa sih? Deret aritmatika itu adalah deret yang beda dari antar sukunya itu sama ya. Berarti nanti misalkan A ke B ini bedanya sama. Kita anggap misalkan bedanya di sini kita anggap P. Berarti dari A ke B ini kan dia ditambah P ya. Ini kita misalkan dari B ke C berarti juga harus ditambah P dan seterusnya ditambah P. Ini kita gunakan pemisalan. Nah, kalau misalkan kita anggap bedanya di sini adalah P, berarti nanti hubungan A, B sama C itu apa? Gitu ya. Nah, ini B dikurangi C, B dikurangi C. B dikurangi C berarti kan sama aja dengan ini kan sebenarnya kan B ditambah P sama dengan C. Berarti kalau B dikurangi C itu sama aja dengan min P, ya kan? B dikurangi C yaitu min P. Nah, berarti kita tulis di sini. Berarti min P X kuadrat ditambah C dikurangi A, C dikurangi A. Nah, kalau misalkan dari A ke B itu ditambah P, B ke C ditambah P, berarti kan sama aja dengan A plus 2P sama dengan C, gitu kan? A plus 2P sama dengan C. Jadi kalau yang ditanyakan C dikurangi A, C dikurangi A, anak kan pindah ruas ke sini. Berarti C dikurangi A itu 2P. Nah, berarti ini sama aja dengan 2P dikalikan X ditambah A dikurangi B. Nah, A dikurangi B. A dikurangi B berarti kan sama aja dengan B dikurangi C, gitu kan? A dikurangi B yaitu min P, karena kan ini kita misal bedanya itu P. Kalau A plus P sama dengan B, berarti A min B, B nya ke sini, A min B sama dengan P nya pindah ruas min P, gitu ya. Berarti A min B ini, A min B kita ganti sama min P sama dengan 0, gitu. Nah, jadi persamaannya kan min Px kuadrat plus 2Px min P sama dengan 0. Nah, kemudian supaya
kita di sini kan nggak tahu ya P-nya ini kan dia konstanta ya. Nah, kalau ada persamaan sama dengan 0 seperti ini kan bisa kita sederhanakan. Nah, misalkan ini semuanya kita bagi sama min P. Nah, kalau semuanya dibagi sama min P, maka persamaannya ini menjadi X kuadrat min 2X min P bagi min P berarti plus 1 ya. Plus 1 sama dengan 0. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini berarti bisa kita faktorkan. Faktornya apa? X min 1 dikalikan X min 1 sama dengan 0. Berarti ketemunya X-nya sama dengan 1 ya. Ya udah, berarti ini jawabannya, berarti X sama dengan 1. Nomor 4, jika fx sama dengan 6 min 3x pangkat 3 dan fogx adalah min 3x pangkat 3 plus 6x kuadrat plus 24x min 18, maka nilai dari g min 2 adalah, nah di sini ada persamaan fogx. Fogx ini kan sama aja dengan fgx ya, jadi fog ini boleh kita tulis fgx. Nah, fgx-nya di sini yaitu min 3x pangkat 3 plus 6x kuadrat plus 24x min 18. Nah, sedangkan fx ini yang diketahui, di sini diketahui lagi ya, fx yaitu 6 min 3x pangkat 3. Nah, karena di sini adanya fgx, maka fx ini kita ubah jadi fgx supaya nanti bisa kita substitusi ke sini ya. Kalau fx, x-nya diganti gx, maka x di sini diganti gx juga. Berarti 6 min 3 gx pangkat 3. Gitu ya. Nah, fgx kita substitusi ke sini fgx ya. Jadi ini itu sama aja dengan 6 min 3 gx pangkat 3 sama dengan min 3x pangkat 3 plus 6x kuadrat plus 24x min 18. Nah, ini 6-nya pindah ruas. Jadi min 3 gx pangkat 3 sama dengan min 3x pangkat 3 plus 6x kuadrat plus 24x. 6 pindah ruas jadi min 6, min 18 min 6 itu min 24. Nah, supaya kita bisa mencari g min 2, berarti kan kita butuh gx nih. Supaya jadi gx, maka ini semuanya dibagi sama min 3 ya. Kalau semuanya dibagi sama min 3, jadinya gx pangkat 3 itu min 3 bagi min 3 kan 1 ya, jadi x pangkat 3 ini plus jadi min 6 bagi 3 itu 2x kuadrat, 24 dibagi 3 itu 8, jadinya min 8x, ini min bagi min plus ya, plus 8. Nah, karena yang dibutuhkan g min 2, langsung aja masukkan min 2, nggak apa-apa. Nah, x-nya diganti min 2, maka x ini diganti min 2 juga, min 2 pangkat 3 min 2 kali min 2 kuadrat min 8 kali min 2 plus 8. Jadinya min 2 dipangkatin 3, negatif dipangkatin ganjil kan tetap negatif ya, min 8. Min dipangkatin genap kan plus, plus kalikan min jadinya min 8 juga. Ini min kali min plus 16, ini plus 8. Nah, min 8 kan min 16, berarti kan bisa dicoret sama ini kan. Berarti dengan kata lain g min 2 pangkat 3 itu sama aja dengan 8. Nah, berarti untuk mencari g min 2 yaitu akar pangkat 3 dari 8. Akar pangkat 3 dari 8 berapa? 2. Berarti jawabannya yaitu yang E. Nomor 5, nilai A agar sistem persamaan memiliki banyak solusi. Nah, berarti kalau misalkan di sini kan ada 3 persamaan ya, 1, 2, 3.
Nah, ini nanti dia akan memiliki banyak solusi apabila terdapat sepasang persamaan yang saling berkelipatan, atau kemungkinan lainnya adalah salah satu persamaan dinyatakan sebagai kombinasi linear dari persamaan lainnya. Gitu ya. Jadi nanti misalkan nih persamaan 1 sama persamaan 2 atau persamaan 1 sama persamaan 3 itu dia berkelipatan satu sama lainnya atau bahkan dia sama persis, maka dia memiliki banyak solusi. Jadi misalkan nih ada persamaan linear seperti ini. Kemudian di sini ada lagi persamaannya. Nah, persamaannya itu dia sama persis. Kalau sama persis otomatis kan dia saling menimpa gini kan ya. Kalau menimpa otomatis nanti dia di sini akan memiliki banyak himpunan penyelesaian atau memiliki banyak solusi gitu. Nah, kalau ini dia akan memiliki banyak solusi ketika apa? Nah, kita lihat nih. Kita lihat persamaan 1 sama persamaan 3. Nah, persamaan 1 itu yang di ruas kirinya ini koefisien dari X1 kan 1, ini sama. Koefisien dari X2 ini 2, ini sama. Koefisien dari X3 ini berbeda, bisa kita buat sama dengan. Nah, ini juga sama. Nah, jadi supaya dia memiliki banyak solusi, maka bisa kita gunakan nih persamaan 1 sama persamaan 2 supaya dia sama. Kalau supaya dia sama dengannya, ini kan berarti 2 ya. Kalau ini A, berarti dengan kata lain A sama dengan 2 gitu. Nah, kalau didapat persamaan 1 sama persamaan 2 A-nya 2, maka untuk memastikan nilai A ini 2 memenuhi, maka samakan koefisien X3-nya. Jadi koefisien dari X3 ini kita buat sama ya. Ini koefisien dari X3 persamaan pertama kan ini kan kalau nggak ada kan 1 ya. Kalau ini koefisiennya A kuadrat min 3 kita buat sama dengan 1 supaya ini sama. Nah, berarti A kuadrat sama dengan 4. Nah, kalau A kuadrat sama dengan 4, berarti kan A sama dengan 2. Nah, sama kan? A-nya 2. Ini A-nya tadi juga ketemu 2. Nah, maka benar bahwa saat A sama dengan 2, persamaan 1 dan persamaan 3 itu saling berkelipatan atau dia dalam hal ini memiliki semua koefisien dan konstanta yang sama. Koefisiennya ini dia sama, konstantanya juga sama gitu. Maka jawabannya yaitu A sama dengan 2. Nomor 6, nilai dari persamaan. Nah, ini masuknya bab persamaan trigonometri ya. Jadi kalau persamaan atau menyederhanakan bentuk trigonometri, biasanya kita gunakan rumus-rumus identitas trigonometri. Dimana kalau misalkan ada sin, ada tangen, ada kotangen, ada cos, ada sin, kita mau menyederhanakan, berarti yang kita sederhanakan adalah bentuk tangen sama bentuk kotangen dulu, ya kan? Kan kita tahu bahwa tangen theta rumusnya yaitu sin theta dibagi cos theta. Begitu juga yang kotangen theta rumusnya kan kebalikannya ya, berarti cos theta dibagi sin theta. Nah, nanti dari rumus ini kita uraikan persamaan yang diketahui. Nah, jadi sin theta dikalikan tangen theta ditambah kotangen theta ditambah cos theta dibagi 1 min sin kuadrat theta. Nah, ini sama aja dengan apa? Nah, sin theta berarti sin theta dikalikan tangen. Tangen ini diubah menjadi sin theta per cos theta. Ditambah kotangen theta itu kita ubah menjadi cos theta per sin theta. Gini ya. Ditambah cos theta per 1 min sin kuadrat theta. 1 min sin kuadrat theta kan kita tahu bahwa sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta itu 1. Berarti kalau 1 min sin kuadrat theta kan pindah ruas ya. Berarti sama aja dengan cos kuadrat theta. Nah, tambah ke sini ya. Berarti kan dia sin theta dikalikan yang dikurung ini kan kita samakan penyebutnya ya. Berarti cos kalikan sin, samakan penyebutnya berarti cos theta sin theta. Nah, cos theta sin theta dibagi cos theta kan sin kalikan sin berarti sin kuadrat theta ditambah kosin dibagi sin berarti kan cos dikalikan cos berarti cos kuadrat theta ditambah
cos theta dibagi cos kuadrat theta kan dicoret ya, bawahnya ini tinggal 1, berarti 1 per cos theta. Nah, berarti sin theta atas ini sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta itu 1, berarti 1 per cos theta dikalikan sin theta ditambah 1 per cos theta. Nah, ini kan bisa dicoret karena perkalian ya. Oke, berarti tinggal 1 per cos theta ditambah 1 per cos theta. Nah, karena sama-sama seperkos, 1 per cos ditambah 1 per cos berarti kan sama aja dengan 2 per cos theta. Nah, kebalikan cos itu apa? Kebalikan cos yaitu sekan. Berarti sama aja dengan 2 sekan theta. Nah, jawaban sesuai yaitu yang E. 7. Nilai dari 3 plus 1 dikalikan 3 kuadrat plus 1 dikalikan 3 pangkat 4 plus 1 dikalikan 3 pangkat 8 plus 1 per 3 pangkat 16 min 1. Nah, kalau kita lihat di sini kan pangkatnya itu kan pangkat 1, pangkat 2, pangkat 4, pangkat 8, kelipatannya gitu ya. Jadi nanti kelipatan 2 kalau misalkan dikalikan lagi di sini ada pangkat 16. Nah, supaya ini nanti bisa kita hilangkan, maka ini kan kita butuh 3 kuadrat min 1 ya. Nah, supaya dia menjadi 3 kuadrat min 1, maka ini kita kalikan sama 3 min 1. Nah, kalau atas dikalikan sama 3 min 1, maka bawah ini juga dikalikan sama 3 min 1 supaya dia tidak merubah hasil gitu ya. Nah, kemudian kita kalikan 3 min 1 dikalikan 3 plus 1. Ini kan sama aja dengan sifat aljabar yang A min B dikalikan A plus B, itu nilainya sama aja dengan A kuadrat min B kuadrat. Jadi kalau ada 3 min 1 dikalikan 3 plus 1 itu sama aja dengan 3 kuadrat min 1 ya kan. Nah, nanti 3 kuadrat min 1 ini kita kalikan sama dia 3 kuadrat plus 1, 3 pangkat 4 plus 1, 3 pangkat 8 plus 1 dibagi 3 min 1 dikalikan 3 pangkat 16 min 1. Nah, ini nanti kita kalikan lagi. Nah, kita gunakan sifat aljabar yang ini tadi ya. Jadinya bentuknya ini kan dia jadi 3 pangkat 2 min 1 kalikan 3 pangkat 2 plus 1 berarti 3 pangkat 4 min 1 ya kan, dikalikan sama 3 pangkat 4 plus 1 dikalikan 3 pangkat 8 plus 1 dibagi 3 min 1 dikalikan 3 pangkat 16 min 1. Nah, ini lagi kita kalikan lagi boleh. Oh, maaf, bukan yang ini ya, tapi ini ya, 4 sama 4 ini kita kalikan. Nah, berarti kan dia sama aja dengan 3 pangkat 8 min 1 kan, dikalikan sama 3 pangkat 8 plus 1 dibagi 3 min 1 dikalikan 3 pangkat 16 min 1. Nah, ini terakhir kita kalikan, hasilnya yaitu 3 pangkat 16 min 1 dibagi 3 kurangin 1 itu 2. Ini 3 pangkat 16 min 1. Nah, sama, tinggal kita coret, berarti hasilnya yaitu 1 per 2. Hasilnya yaitu 1 per 2, jawabannya yang D. Jika X, 4, Y adalah suku berurutan dari deret aritmatika, X, 3, Y adalah suku berurutan dari deret geometri, maka berapakah nilai dari X plus 5 per Y ditambah X plus 5 per X, gitu ya. Nah, kita ingat bahwa deret aritmatika itu kan dia bedanya sama ya, atau dengan kata lain U3 min U2 itu nilainya sama aja dengan U2 min U1 karena dia bedanya sama. U2 min U1. Nah, sedangkan kalau geometri yang sama itu rasionya. U3 dibagi U2 itu sama aja dengan U2 dibagi U1. Jadi nanti kita pakai konsep yang ini. Nah, oke. Jika ini adalah X4Y adalah suku dari deret aritmatika, berarti X, 4, Y ini kan dia sebagai U1, U2 sama U3, dimana kalau dia deret aritmatika berarti selisihnya kan sama ya, jadi U3 dikurangi U2 sama dengan U2 dikurangi U1. Jadi dengan kata lain Y dikurangi 4 sama dengan 4 dikurangi X. Nah, ini kan boleh pindah ruas nih, berarti Y min X pindah ruas jadi plus X sama dengan min 4 pindah ruas jadi plus 4, 8. Nah, ini nanti sebagai persamaan pertama.
Kemudian dari deret geometrinya yaitu X, 3, Y. Nah ini sama, ini sebagai U1, ini U2, ini U3 gitu ya. Nah kalau deret geometri itu tadi kan U3 dibanding U2 sama dengan U2 banding U1, berarti 3Y, U3 nya Y ya, berarti Y per 3 sama dengan 3 per X. Nah ini tinggal dikalikan silang aja, X nya ke sana, berarti X kali Y sama dengan 3 kali 3 itu 9. Ini persamaan kedua. Nah dari kedua persamaan yang diketahui ini, nanti kita bisa mencari nilai dari X plus 5 per Y ditambah Y plus 5 per X. Nah ini kan dia bentuk pecahan ya, berarti harus disamakan penyebutnya. Kalau disamakan penyebutnya berarti kita kalikan X kali Y. X kali Y balikan dibagi Y itu kan X ya, dikalikan ini berarti X kali X plus 5 ditambah ini XY dibagi X itu Y kali Y plus 5. Nah ini bisa kita jabarkan ya. Ini kalau dijabarkan kan jadinya X kalikan X kuadrat ditambah X kalikan 5 5X ditambah Y kalikan Y kuadrat plus 5Y ya, plus 5Y dibagi XY. Nah ini bisa kita gabung nih, X kuadrat sama Y kuadrat, berarti X kuadrat plus Y kuadrat ditambah 5X tambah 5Y, 5X plus Y, gini kan. Jadi nanti X plus Y nya itu bisa kita masukkan ini dibagi XY. Nah gitu kan. Sedangkan X kuadrat plus Y kuadrat kan di sini nggak ada, berarti ini harus dijabarkan. X kuadrat plus Y kuadrat itu sama aja dengan X plus Y dikuadratin dikurangi 2XY gitu ya. Nah ditambah 5X plus Y dibagi X kali Y. Nah oke, masukkan X plus Y nya berapa? X plus Y nya itu 8, jadi 8 kuadrat dikurangi 2 kali X kali Y 9 ditambah 5 kali X plus Y 8 dibagi X kali Y. X kali Y yaitu 9. Nah 8 dikuadratin berapa, sini aja ya, 8 dikuadratin itu 64, jadi 64 dikurangi 18 ditambah 5 kali 8 itu 40 dibagi 9. Nah 64 dikurangi 18 itu berapa? Kalau 64 dikurangi 20 kan dia 44 ya, berarti 46 ya, betul ya, 46 ditambah 40 dibagi 9, berarti sama aja dengan 86 per 9. 86 per 9 berarti jawabannya yaitu yang B.